Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didin, kita di sini mewakili dari teman-teman. Kita rekam jenengan. Kenapa? Karena banyak teman yang tidak hadir. Jadi terpaksa kita rekam untuk mengetahui kapabilitas dari teman-teman yang melamar, siapapun itu. Di sini kita sudah menyiapkan 8 pertanyaan. Nanti ada beberapa pertanyaan tambahan dan ini sama. Yang pertama adalah perkenalkan diri Anda, okay? Deskripsikan tentang sampean. Jadi sampean itu apa? Sampean itu bagaimana? Jadi ada karakternya, kemudian termasuk juga kemampuan Anda. Tetapi di sini di dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris kalau bisa. Lebih juga boleh, silakan. Kalau tidak bisa ya bahasa Indonesia saja. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak keras, Mas. Kenalkan, nama saya Didin Farudin, lahir Kendal, tanggal 2 bulan September 97. Saya berpendidikan terakhir S1 Teknik Elektro. Kemampuan saya mungkin bisa menguasai Microsoft Office mulai dari Excel, Word, dan lain-lain. AutoCAD, kalau AutoCAD belum terlalu menguasai, kalau Corel bisa, PowerPoint bisa. Selanjutnya untuk kerja secara tim, mungkin saya berpengalaman di kayak kegiatan Agustusan, acara-acara event di pemuda. Saya sering ikut dan berpartisipasi, dan organisasi selanjutnya itu di pengurus PEGI Wonorejo sebagai sekretaris. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau di kampus ikut organisasi apa? Kalau di kampus pernah dulu ikut di fakultas, namanya fakultas kan jurusan Mapala apa? di fisiknya atau di pergerakan mahasiswanya apa? Udah lupa. Saking akeh. Karakternya sampean itu seperti apa, Mas? Apa menyenangkan, udah humoris, atau jenenge apa, Mas? Emosional. Kekurangan apa, kelebihan apa? Iya, seperti itulah. Kelebihan saya bisa bekerja dengan tim. Kekurangan saya mungkin ada jika lapar tidak bisa mikir. Ya udah kita skip aja ya, Mas ya. Satu pertanyaan 2 menit sebenarnya tadi tidak saya sampaikan. Selama ini sampean bergelut di bidang apa, Mas? Artinya aktivitas selama di kemahasiswaan, mungkin membantu orang tua atau sifatnya apalah secara umum? Untuk di rumah ya. Ya bisa di mana aja. Iya. Ya mungkin seperti usaha sampingan, onlinean. Apa itu, Mas? Onlinean itu onlinean jam tangan. Jadi sempat jam tangan hampir 1 tahun. Dropship. Ya enggak. Jadi saya ambil barang. Ambil barang ya. Tapi nunggu ada pesanan. Alhamdulillah terus sekarang masih. Untuk sekarang udah berhenti, ganti ke voucher, paling sama undangan kalau ada yang membutuhkan. Oh gitu ya. Dengan undangan, ya semacam itu lah. BUMDes itu jenengan harus menjabarkan lebih banyak dari teman-teman yang tadi. Coba Mas, jabarkan Mas. Tim soalnya. Iya. Apa itu? Usaha yang dimiliki oleh desa dan sumber dananya itu
disuplai oleh desa ke dengan BUMDes sendiri itu untuk pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat. Oh ya. Jadi BUMDes itu memang lebih ke ekonomi masyarakat ya. Kalau infrastruktur itu bagian yang lain mungkin. Yang motivasi sampean bergabung ini karena apa, Mas Didi? Saya kan seperti memanfaatkan peluang yang saya tujukan di ketenagakerjaan. Gitu. Ya, jadi kan ya, pengangguran itu banyak kali. Kemarin saya udah share Excel, saya bikin Bitly itu buat ya asumsi buat di Dusun Wonorejo aja itu udah hampir 100 lebih, dan sedangkan perusahaan masih belum bisa menerima, belum bisa memaksimalkan, masih banyak pengangguran, masih banyaknya mempersulit. Walaupun kita udah minta surat pengantar dari desa, tapi masih ada perlu pertimbangan-pertimbangan. Yang bisa sampai tawarkan apa ketika melihat seperti itu? Apakah hanya menampung atau pokoknya soalnya sampai? Solusi dari saya mungkin untuk seperti yang kemarin sama Pak Lurah, ya kita meminta surat izin, jadi perjanjian kepada staf perusahaan untuk memberikan ketenagakerjaan berapa persen, MOU gitu ya. MOU seperti itu, menjembatani masyarakat yang masih gitu. Ya. Ada satu kasus begini, di desa itu banyak lowongan pekerjaan. Saya udah lama berkecimpung menjembatani warga Wonorejo khususnya. Tetapi SDM yang dibutuhkan itu tidak mampu di perusahaan. Butuh yang bisa bahasa Inggris, maka kita minim loh yang bisa bahasa Inggris. Masuk KIK itu sekarang tidak cuma bahasa Inggris, sekarang jadi Mandarin. Yang kedua, skill warga kita Wonorejo, secara Wonorejo kan 40 ini, komputer itu jarang yang bisa. Nah, ketika seperti itu, perusahaan sudah welcome, tapi SDM kita tidak mampu. Iya mas. Dia mempertanyakan seperti Pak. Jadi kayak kemarin memberikan di masyarakat sendiri memberikan 30% itu harus memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh PT tersebut. Tapi hasilnya masih banyak yang kurang. Jadi perlu seperti pelatihan ya. Kalau bahasa Inggris sih mungkin bisa kita kasih kelas atau pembelajaran. Kemudian untuk komputer sendiri kan banyak les-les yang bisa kita berikan kepada warga yang ingin menguasai di bidang Microsoft Office. Kemudian untuk kurangnya itu di situ. Lalu standarisasi. Lalu begini, kalau hasil itu kan BUMDes tidak mendapatkan hasil. Bagaimana caranya Anda bisa menghasilkan penghasilan untuk desa, untuk BUMDes? Kalau hasil seperti itu bagaimana? Ya ini jembatan ini pun jenengan ya sambatan. Memang salah satu tujuan BUMDes itu memberdayakan atau supaya warga kita bisa bekerja. Tapi satu sisi kita harus ada fokus. Namanya badan usaha. Iya masalahnya. Mungkin kalau ada kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah antara BUMDes dengan warga yang ingin mendaftar itu juga pungli tidak boleh. Nah, seperti administrasi Tidak bisa. Kena pidana itu. Mau alasan aku kena pidana. Iya.
Kalau mau seperti itu, bentuklah satu lembaga namanya konsorsium. Tapi saat ini baru dimodifikasikan omnibus law. Iya. Omnibus law itu memangkas semua kayak outsourcing, serikat pekerja, federasi, itu terus dia. Oke, kita skip dulu, belum masih baru soalnya. Bayangan sampean ketika masuk ke BUMDes itu nanti sampean akan menangani apa, Mas? Kontribusi sampean itu nanti di apa lah ketika kita memang masukkan sampean sebagai bagian dari BUMDes? Bayangan sampean. Saya sih itu kalau sebagai manajer belum mampu, yang mungkin seperti surat menyurat, insya Allah bisa membantu atau melancarkan manajer atau direksi. Betul. Dari 7 unit itu kira-kira yang bisa diwujudkan itu apa? Yang sulit diwujudkan. Kalau mungkin semuanya bisa ya berarti wolos-wolos saja. Kalau menurut sampean ada yang sulit nggak dari 7 unit itu? Adanya di bagian wisata. Wisata. Ada yang perlu, jadi itu kan biasanya kan kegiatan ini kan untuk kegiatan sampai di kunjungan industri. Sedangkan di sini itu kebanyakan industri itu dan kalau otomatis ya biasanya kan bengkel-bengkel terus itu dan kelistrikan mungkin bisa itu kurang. Berarti di awal-awal ini ya karena pabrik masih belum ada gitu ya. Tapi bisa diwujudkan tidak itu kira-kira? Hanya nunggu waktu atau mungkin? Ya itu sih tergantung dari yang mampu nggak membutuhkan itu. Oh. Makanya ini kan tantangan bagi teman-teman yang di BUMDes kira-kira bisa tidak mewujudkan sesuatu yang sulit. Gitu. Kalau memang seperti itu dianggap sulit berarti ini adalah tantangan semacam. Dari unit itu ada 7 itu yang sampean tertarik di mana, Mas? Tadi nyebut-nyebut outsourcing, tenaga kerja, ternyata tadi omnibus law, catering juga ya. Di sini sampean melamar sebagai apa, Mas? Di surat lamaran tadi di pelaksana operasional ya? Di apa kira-kira? Pelaksana kan ada banyak. Di catering itu yang dimaksud? Catering sama? Oh, tenaga kerja. Ada tenaga. Seandainya ditempatkan dimanapun, misalkan sama kita cocoknya kalau di sini, bersedia tidak? Atau hanya kalau enggak ini ada? Alasannya apa ya? Kalau emang membutuhkan apa ya? Kalau tenaga saya dibutuhkan, ya saya siap. Gitu ya, dimanapun gitu ya artinya ya. Entah nanti mungkin di direksinya, dari tidak di unit usaha, atau di direksi tidak apa-apa gitu. Tenaga saya dibutuhkan. Closing statement Mas Didi, harapan sampean terhadap BUMDes itu seperti apa atau apalah sebagai penutup pertemuan kita malam hari ini. Saya ya mungkin semakin berarti karena membantu warga ya untuk perekonomian, rumah tinggal dan lain-lain. Jadi menulis gugatan sebagai gugatan untuk masyarakat untuk hidup yang sejahtera. Cukup itu. Terima kasih Mas Didin. Nanti kita sudah menschedulkan sesuai yang kita sampaikan di grup. Kita tinggal nunggu aja. Selamat bergabung.